Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Oke, mata kuliahnya adalah jaringan komputer ya. Ini materi yang ke-11. Ini bagian yang 1. Jadi ada bagian lain setelah ini, itu bagian 2. Saya buat 2 bagian saja. Oke. Nah, judulnya adalah tentang optimasi. Ingat, di sini judulnya ada optimasi, kata kuncinya hasil perencanaan pengamatan jaringan. Jadi materi ini sangat berhubungan banget dengan materi 10. Karena materi 10 kemarin sudah kita rencanakan ya pengamatan jaringan, begitu. Sekarang kita mencoba untuk melakukan proses optimasi, begitu ya. Oke, kita singgung dulu tentang istilah optimasi, gitu ya. Istilah optimasi adalah sebuah proses yang ujung-ujungnya outputnya begitu ya. Outputnya itu ingin mendapatkan hasil yang terbaik, itu adalah optimasi ya. Hasil yang terbaik ini ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ini adalah hasil yang terbaik. Jadi bukan nilai ya. Ingat, patokannya bukan nilai. Jadi patokannya adalah hasil yang terbaik. Jadi kalaupun nilainya besar, kalau hasilnya terbaik ya diambil gitu ya. Kalaupun nilai besar tapi nggak terbaik ya jangan diambil gitu ya. Jadi nggak terpaku ke nilai, jadi ke hasil. Ingat ya kata kuncinya ini, kan hasilnya ke hasil. Kalau dia menghasilkan hasil yang terbaik, nilai berapapun itu ya diambil, begitu ya. Oke, itu adalah optimasi. Jelas sampai sini ya. Oke, kalau jelas, kita langsung saja mereview hasil dari perencanaan di materi 10 ya, di materi sebelumnya ya. Oke. Di materi sebelumnya, kita punya gambar topologi, begitu. Ada 3 bagian, bagian A, bagian B, dan bagian C, begitu ya. Masing-masing punya kebutuhan IP masing-masing ya. Bagian C66, bagian A63, bagian B2, begitu kan? Kemudian masing-masing bagian juga sudah kita berikan alamat network, begitu ya. Bagian C ini NA-nya 192.168.00/18, begitu ya. Kemudian IP awalnya adalah 192.168.260/24, begitu ya. Kita review sebentar ya. Jadi kemarin itu kita melakukan pengamatan pada masing-masing bagian itu, basic dasarnya itu konsep subnetting gitu ya. Ingat ya, basic dasarnya adalah melakukan proses subnetting begitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu di sini aja ya. Kita kalau lihat di sini jadi alamat 192 168 260 di atas ini itu dilakukan proses subnetting begitu. Itu dilakukan proses subnetting, dilakukan proses subnetting dengan menggunakan slash ini 18 begitu. Slash 18. Slash 18 sehingga menghasilkan subnet ya. Sehingga menghasilkan subnet. Ingat, subnet diawali dari nilai 0 begitu ya. Menghasilkan subnet 0 begitu kan, subnet 1 begitu kan, subnet 2 dan seterusnya, begitu kan? Oke. Biar nggak bingung, kita review sebentar ya. Kita review sebentar proses subnettingnya seperti apa. Karena ini proses ini penting banget dalam proses perencanaan jaringan, begitu subnetting gitu ya. Kita ulang lagi, yang jelas subnetting adalah alamatnya 192.168.260. Jadi alamatnya adalah 192.168.260, begitu kan? Di subnetting dengan slash 18. Kita ubah dulu nilai traffic ini ke nilai subnet mask ya. Berarti subnet masknya adalah ini cara memudahkannya, kita tuliskan bit satunya. Jadi 16 ya masih ya, tambah 2 baru 18 begitu kan. Lalu kita tuliskan nilai desimalnya, yaitu ini 255 begitu. 8 bit adalah 255. Ini kalau 2 bit berapa? 2 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Berarti nilai desimalnya adalah 128 ditambah 64 begitu kan. Ini posisi 64, posisi 128. Berarti 192 ya. Berarti ini 1920. Nah, ini nilai subnet masknya begitu. Nah, selanjutnya kita lakukan proses aturan tarik garis. Itu mempercepatnya, kita lihat nilai 255 kan di urutan kedua. Setelahnya, urutan ketiga, di antaranya kita tarik garis, gitu ya. Berarti di antaranya itu. Kemudian nanti nilai 192 akan saya ambil, akan saya gunakan sebagai acuan atau referensi. Begitu ya. Kemudian, setelah ini kita melihat nilai kelipatan dulu untuk mencari rincian NA-nya. Nilai kelipatan
kelipatan, yaitu 256 saya kurangi dengan 192, itu hasilnya adalah 64, begitu kan? 64 ini nilai kelipatannya. Kemudian dari sini kita melakukan proses rincian NA-nya ya. Oke, rincian NA kita mulai. Berarti ini di antara objek kedua dan ketiga itu sama, tarik garis. Di antara objek kedua dan objek ketiga ke kanan berubah, begitu kan? Dan yang kiri dibuat tetap, gitu kan? Nggak bingung kan? Kalau bingung lihat video sebelumnya. Tetap artinya ini saya buat tetap, berarti nilainya saya buat tetap 192.168 begitu. Oktet ketiga dan 4 saya buat minimal karena berubah ya, kita buat minimal, minimalnya adalah 0 sama 0 begitu. Oke. Ini adalah subnet ke 0 ya. Ini adalah subnet ke 0 gitu. Kemudian oktet ketiga, ingat oktet ketiga akan saya naikkan nilainya. Naikkan sebanyak 64. Jadi saya tambahkan 64. Hasilnya adalah 192.168.640 gitu kan. Kan 0 tambah 64 ada 64 ya. Oke, kemudian ini adalah subnet begitu, subnet ke 1 begitu kan. Kemudian sama ini saya tambahkan 64 lagi. Hasilnya 192.168.128 benar ya? 12 betul. Titik 0 begitu ya. Ini adalah subnet 2 begitu ya. Subnet 2. Nanggung ya, itu lagi ya. Nah, terakhir nih, sampai terakhir. Ditambahkan dengan 64 begitu, jadinya hasilnya adalah 192.168.192 ya, ini kan. 192.0 begitu ya. Ini adalah subnet ke-3 begitu ya. Oke, dari hasil perhitungan rincian NA kemudian kita tempatkan ke masing-masing wilayah network begitu. Nah, untuk subnet ke-0 demi mempermudah proses optimasi, kita ini tempatkan pada wilayah jaringan yang membutuhkan alat IP tertinggi, yaitu bagian C ya, sebanyak 66 kan. Bagian A 63, bagian B 2. Berarti kita tempatkan subnet ke-0 untuk wilayah C ya, untuk bagian C. Jadi begitu. Oke, ceritanya seperti itu. Jadi subnet ke-0 kita tempatkan di bagian C. Satu sini ya. Ini adalah subnet ke-0 begitu. Kemudian ini subnet ke-1 kita tempatkan di wilayah yang membutuhkan alamat IP tertinggi kedua, yaitu bagian A gitu ya. Ini adalah bagian A begitu. Terakhir terakhir adalah bagian B begitu ya. Oke, bagian B. Saya tuliskan biar nggak pusing. Pusing relatif ya, nggak bingung begitu ya. Ini adalah subnet 1 begitu, yang bagian B ini adalah subnet 2 ya. Oke, ceritanya gitu ya. Kita cerita awal dulu biar paham gitu ya. Oke, udah sampai sini. Oke, udah di subnet kan. Nah, sekarang kita akan melakukan proses optimasi begitu ya. Caranya seperti ini. Kita akan melakukan proses optimasi dari hasil yang sudah kita lakukan, kita akan melakukan proses optimasi. Caranya seperti ini. Kita lihat kesesuaian, ingat di sini, kita lihat kesesuaian itu antara ketersediaan dengan kebutuhan begitu alamat IP. Jadi kita cek antara ketersediaan dengan kebutuhan, sesuai nggak begitu ya, pas nggak begitu, banyak sisa nggak aja gitu ya. Oke, dimulai dari wilayah jaringan yang membutuhkan alamat IP tertinggi atau terbesar, bolehlah gitu. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari bagian C. Jadi kita mulai dari bagian C ya, karena bagian C itu yang membutuhkan IP terbesar, yaitu sebanyak 66. Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai bagian C. Oke, kita mulai dari bagian C. Kita mulai dari bagian C. Bagian C itu nanti kita cocokkan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Gitu. Kebutuhannya kita parameter di sini kebutuhan ya. Kebutuhannya itu adalah 66, betul ya? 66. Ya. Kemudian dengan alamat NA-nya kita cek 192.168.00 ya, /18. Nah, di alamat NA ini nanti menyediakan berapa IP begitu. Dari alamat NA ini
Oke, dari alamat NA ini nanti pertanyaannya menyediakan berapa IP gitu ya. Nanti kita cek ya. Ini menyediakan berapa IP begitu ya. Untuk menjawabnya ini kita menggunakan rumus ini. Ini formula untuk mencari jumlah IP dalam sebuah host ya. Range host address, masih ingat ya? Jadi mencari IP dalam range host address sebuah alamat network begitu. Nah, oke, untuk menjawabnya itu berarti kita menjabarkan set 18 ya. Tadi udah kita jabarkan kan sebenarnya kan. Saya ini kita jabarkan yaitu apa tadi? 255 192 0 gitu kan. Jadi ini 255 begitu. 255 begitu 192 0 begitu kan. Nah, oke, kalau seperti itu kita ingin menjabarkan lagi. Untuk memudahnya kita berikutnya adalah menggunakan aturan tarik garis. Ingat ya, tarik garisnya dari oktet kedua dan ketiga, di antara oktet kedua dan oktet ketiga. Kemudian oktet ketiga dan 4 kita ambil begitu. Oke, kita ambil. Oke, ini materi keterkaitan ada di video sebelumnya, jadi kita ambil. Oke, untuk memudahnya kita ubah ke biner. Jadi untuk memudahnya kita ubah ke biner. Jadi 192 ini kita ubah ke biner berapa? Tadi sebenarnya sudah ya. Jadi udah ya kan, tadi di mana ya? Nah, ini dia, itu 92. Oke. Oke, 0 1 1 0 0 begitu kan? 1 2 3 4 begitu kan? Kemudian 0 gampang banget. Ya 0 semuanya begitu kan? 1 2 3 4. Oke, sampai sini jelas? Nah, dari sini nanti kita mencari jumlah IP dalam range host address begitu. Oke? Di situ ya. Nah, kita slide berikutnya masih di bagian C. Nah, begitu. Kemudian kita ingin mencari jumlah IP dalam range host address. Rumusnya masih ingat? 2 pangkat Y saya kurangi dengan 2. Di mana Y adalah jumlah bit 0 gitu ya. Jumlah bit 0-nya berapa? Dari oktet ketiga dan 4 ini ya. Di sini aja 8, di sini 6. 8 tambah 6 14 ya. Oke, berarti ini 2 pangkat 14 dikurangi dengan 2. Berapa? 2 pangkat 14 16.384 saya kurangi dengan 2 itu sama dengan 16.382 IP. Wow. Ini yang tersedia. Tersedia. Oke, ingat yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan itu cuma 66 segini. Kecil loh ya. Jadi kita coba cek ya. Kita cek kesesuaiannya. Cek. Berarti antara ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan dan hubungannya harus lebih besar, tapi lebih kecil ya. Lebih besar sama dengan, boleh, lebih besar sama dengan. Ketersediaan adalah sebanyak 16.382. Butuhnya cuma 66. Banyak sisa nggak? Banyak kelihatan ini banyak sisa. Nah, dari sini kita lihat sisanya ada berapa sih sisa IP yang nggak dipakai. Kan banyak yang nggak dipakai. Sisa IP yang nggak dipakai adalah 16.382 saya kurangi dengan 66 berarti 12 6 7 6 1 3 16.360 IP. Jadi masih banyak, masih 19 ribuan IP yang nggak terpakai. Nah, dalam konsep perencanaan jaringan kita menghindari hal seperti ini. Kita harus mengoptimasi. Nah, seperti ini kita harus tidak menghindari banyak IP yang nggak dipakai. Itu tidak boleh ini. Nah, tidak boleh dalam perencanaan. Maka dari sini kita akan melakukan proses optimasi begitu ya. Kita akan melakukan proses efisiensi ya. Efisiensi penggunaan IP kita efisienkan begitu. Kita optimalkan ya, seperti itu ya. Nanti kita bisa-bisanya selisihnya harus kecil. Kita buat sisanya itu kecil, minimal. Jadi hasil optimasi di sini adalah outputnya kita menghasilkan sisa IP yang tidak terpakai gitu ya, tidak terpakai gitu, itu minimal begitu ya. Minimal itu kecil ya, minimal, nggak besar. Jadi minim gitu, kecil gitu, sisa IP yang tidak terpakai gitu ya. Oke, jelas sampai sini. Itu hasilnya, hasil dari optimasi yang nanti akan kita lakukan. Oke,
Dari sini jelas? Oke, kemudian kita lakukan proses optimasi. Jadi di bagian C, ini masih di bagian C, kita sekarang melakukan proses optimasi. Kita melakukan proses optimasi ya, kita proses optimasi. Dan untuk melakukan proses optimasi ini, kita berangkatnya dari kebutuhan ya. Berangkatnya dari kebutuhan IP. Ada berapa tadi? Ada 66, begitu ya. Oke, masalah kebutuhan IP itu rumus yang kita gunakan, masih ingat ya? Untuk kebutuhan IP rumus yang kita gunakan adalah 2 dipangkat dengan Y dikurangi dengan 2, begitu ya. Oke, jangan di sini deh. Kurang ke kanan dikit. Oke, kita ulang lagi. Untuk mencari kebutuhan IP itu dari rumus 2 pangkat Y saya kurangi dengan 2, begitu kan? Ini harus lebih besar sama dengan 66, begitu ya. Y-nya berapa? Misalnya Y-nya 6, begitu. Misal, saya masukkan ya, 2 pangkat 6 saya kurangi dengan 2. 2 pangkat 6 adalah 64, saya kurangi dengan 2, hasilnya adalah 62. Ini hubungannya lebih kecil dari 66, berarti Y sama dengan 6 tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Kita naikkan. Y sama dengan 7, begitu ya. Y sama dengan 7, berarti Y 2 pangkat 7 ya. Oke. 2 pangkat 7 saya kurangi dengan 2, ini hasilnya harus lebih besar sama dengan 66, gitu ya. 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi dengan 2, begitu, hasilnya adalah 126. Nah, ini kan hubungannya lebih besar sama dengan ya, 66, berarti boleh. Berarti minimal Y yang harus kita gunakan itu 7, jelas ya. Minimal Y yang harus kita gunakan itu sama dengan 7. Nah, 7 ini artinya apa? 7 di sini artinya adalah jumlah bit 0, begitu. Jumlah bit 0-nya harus 7. Jadi untuk optimal jumlah bit 0-nya itu harus 7. Oke, kita lihat di yang tadi. Yang tadi di sini ya. Lihat dari aturan tarik garis, kemudian ke kanan, kemudian nilai oktetnya kita ambil gitu. Sekarang pertanyaannya jumlah bit 0-nya ada berapa ini yang awal? Ada 8 tambah 6 ada 14 gitu ya. Oke, dari informasi yang baru, untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu ya, sesuai kebutuhan, jumlah bit 0-nya itu harus 7, begitu. Nilai subnet masknya itu seperti itu. Jadi, kita mendapatkan informasi nilai subnet mask yang baru, begitu, seperti ini. Jadi intinya dari subnetting itu mencari ini loh, nilai subnet mask yang baru, gitu ya, seperti itu. Oke, acuannya tadi dari oktet ke 3 sama 4 ya. Nanti ini kita ubah, jumlah bit 0-nya harus sama dengan 7, begitu ya. Oke. Sekarang kita terus ulang. Oktet pertama masih 255. Oke. Oktet pertama. Oktet kedua masih 255, begitu. Tarik garis kan tadi? Tarik garis. Oktet ketiga. Oke. Oktet ketiga itu kita buat bitnya 1 semuanya. Biar nggak bingung tadi saya jelaskan ya. Saya buat 1 semua 8. Habis itu saya buat ini 1 di sini. Kemudian sisanya 0. Maaf kecil ya di sini. 1, 2. Nih. Artinya apa? Kan tadi pengennya kita untuk optimal kan 0-nya sama dengan 7 ya. Sekarang 0-nya 7 nggak? Ini kita hitung ya. Kalau sekarang itu 0-nya sudah 7. Di sini. Ini 7 0-nya. Kalau yang sebelumnya berapa? Sebelumnya 14 ya, 14 gitu ya. Sekarang kita ubah jadi 7. Karena apa? Tadi hitung-hitungan tadi. Jadi bit minimal harus sama dengan 7 ya. Sampai jelas ya? Nah, kalau sudah jelas berarti kita dapatkan nilai subnet mask yang baru. Ini nilai desimalnya 255 ya. Oke. Ini nilai desimalnya adalah 128. Berarti nilai subnet masknya adalah 255 128, begitu ya. Atau pakai prefix adalah 25. Oke, sampai jelas ya. Nah, udah hampir selesai. Belum selesai tapi hampir selesai. Intinya udah kita dapatkan subnet mask yang baru. Dari sini di bagian C. Oke. Dari bagian C masih sama. Di bagian C ini kita melakukan merincian. Jadi kita akan membuat rincian NA. Jadi dari masing-masing subnet. Rincian NA dari masing-masing subnet ya. Dari masing-masing subnet. Begitu. Nah, kita mulai. Kita berangkatnya dari nilai subnet mask yang baru ya. Oke. Nilai dari subnet mask yang baru, begitu. Nilai dari subnet mask yang baru tadi adalah
255 begitu. 255 begitu. 255 128 begitu ya. Benar kan? Oke. Dari sini kita melakukan aturan tarik garis. Tarik garis lagi. Oke, di sini ya. Setelah oktet yang nilainya 255 terakhir di oktet ketiga ya. Berarti tarik garisnya di antara ketiga dan keempat. Tarik garis. Begitu. Panah kanan berarti nilai dari oktet keempat akan saya gunakan. Oke. Untuk mendapatkan rincian berarti masih ingat kita mencari nilai kelipatan ya. Nilai kelipatan yaitu 256 saya kurangi dengan 128. Hasilnya adalah 128. Begitu ya. Oke, nilai kelipatan. Kemudian berikutnya adalah di bagian C. Oke, di bagian C itu kita menggunakan alamat IP ini ya. 192.168.00. Oke, kita tulis ya. Jadi bagian C kita menggunakan nilai NA awal gitu ya. NA-nya adalah 192.168.00 gitu ya. Ingat ini subnet keberapa awal tadi? Subnetting kita lihat dulu. Tadi mana ya? Subnet ke 0 ya. Saya tulis di juga. Ini merupakan subnet 0 ya. Ingat ini subnet 0 gitu. Oke, ini subnet 0. Nah, nanti subnet 0 ini kita subnet lagi. Jadi subnet lagi begitu ya. Oke, jadi inti dari subnetting itu seperti ini ya. Oke, saya buat di yang baru. Oke, sini aja. Jadi inti subnetting seperti ini. Saya punya network begitu kan. Network, kemudian saya subnet ya, saya subnet, ketemunya ada subnet baru, subnet 0 begitu kan. Subnet 1 begitu kan. Oke, ini subnetting ya. Di subnetting begitu, ketemunya subnet 0, subnet 1, subnet 2 dan seterusnya, begitu kan? Oke. Kemudian subnet 0 itu ceritanya di subnetting lagi. Subnet 0 di subnetting lagi gitu ya. Di subnetting lagi ini. Kemudian di subnetting lagi begitu ceritanya kita sekarang. Dilakukan subnetting lagi. Oke. Yang awal tadi menggunakan slash 18 ya. Kalau yang ini menggunakan slash berapa yang barusan ini? Menu kita ini slash 25 ya. Nah, kita lakukan highlighting dengan slash 25 ketemu subnet lagi yang baru. Jadi 0.0 ya. Tahu apa kan? Ya, cepetan gitu. Jadi ini ketemu lagi subnet 0.1 begitu. Ketemu lagi subnet 0.2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi seperti itulah inti dari subnetting, dibagi-bagi begitu. Oke. Jelas ya? Nah, kalau jelas di sini kita lakukan tadi subnetting. Oke. Sekarang yang disubnet lagi adalah subnet ke 0. Ingat ya. Kemudian sebelumnya itu kita lakukan dulu aturan tarik garis. Kalau tadi aturan tarik garisnya kan di antara 3 ke 4 berarti sama nih. Di antara 3 ke 4. Berarti yang ke kanan saya buat berubah. Begitu. Yang kiri tetap ya. Berarti kita dapat subnet ke 00 begitu. Subnet ke 00 itu isinya adalah ini alamatnya 192 saya buat tetap, kemudian 168, kemudian 0 karena 3 outlet pertama dibuat tetap. Oke, dibuat tetap. Kemudian outlet keempat yang berubah. Berarti ini dibuat minimal 0 begitu ya. Oke. Nah, ini adalah subnet 00 begitu ya. 00. Kemudian untuk subnet 01 itu acuannya adalah di outlet keempat saya akan naikkan begitu, saya lipatkan dengan menggunakan nilai berapa tadi? 128. Jadi akan saya tambahkan dengan nilai 128 dilipatkan begitu ya. Hasilnya adalah 192 begitu 168.0128 begitu ya. Oke, kita ini adalah subnet ke 01 begitu ya. Oke, kita akan nyari subnet 02 sama ya. Berarti nilainya saya tambahkan 128. Jadi nilainya saya tambahkan 128 ya. Saya tambahkan 128. Ini saya tambahkan 128. Hasilnya adalah 128 tambah 128 itu nilainya adalah 256. Jadi 128 tambah 128 256 ya. Maksimal dari sebuah oktet adalah 255 begitu. Berarti hasilnya adalah gitu kan.
Hasilnya dari pengkonteran penambahan seperti ini. 192, 168. Ini kan 25 mentok ya. 255 saya lanjutkan jadinya. Ini tak tambahin lagi berarti ini yang berubah sebelah kirinya. Berarti sebelah ini yang berubah. Jadi sini 1 begitu. Yang ini jadi 0 begitu. Jadi 255 saya tambahkan. Masih ingat cara mengonter ya? Jadi ini jadi 0, ini berubah jadi 0, yang sini berubah jadi 1 begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah subnet 02 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mencari subnet terakhir caranya seperti ini ya. Oke, dan seterusnya saya membuat 2 blok begitu, 2 blok subnet. Oke. Saya akan menuliskan subnet di sini yang bisa dipakai ya, yang bisa dipakai. Kenapa alasannya seperti ini? Oke, ini alasannya seperti ini. Oke, ya ini dia aja. Tadi bagian C kita menggunakan subnet 0 ya, bagian ini subnet 0. Oke. Kemudian kita tuliskan subnet ke 1. Ini nilainya 192.168.0. Subnet 1 saya tulis dan subnet ini nggak bisa dipakai gitu. Karena harus nyebrang, bahasa saya nyebrang wilayah gitu ya. Oke. Jadi saya tulis nih, saya tulis. Oke. 192 168 640 ini saya tulis, ini nggak bisa dipakai karena udah nyebrang subnet ya. Ini subnet 1 gitu, nggak boleh dipakai karena udah nyebrang ya. 1 jelas sampai sini ya. Oke, tapi yang bisa dipakai adalah sebelumnya ini ya, sebelumnya ini berapa nilainya? Oke, sebelumnya ini nilainya adalah 192 168 63 gitu kan, 63 supaya jadi 0 di sini berarti saya gunakan nilai 128 kayak ini ya, kayak ini. Nah, ini kan berubah nih jadi 1, ini jadi 0, berarti ini kalau saya naikkan berarti ini jadi 0 jadi 64, betul ya? Oke, berarti ini adalah subnet terakhir ya, ini adalah subnet terakhir. Saya nggak tahu 0 berapa ya, ini subnet, pokoknya subnet terakhir gitu ya, ini subnet terakhir. Nah gitu ya, jelas sampai sini. Nah itu. Nah kalau sudah kita buat rinciannya, kemudian kita akan di sini masih di bagian C. Jadi kalau sudah kita buat rinciannya, kemudian kita akan menempatkan subnet yang baru tadi. Kita akan menempatkan subnet yang baru tadi yang kita sudah buat itu ke alamat network untuk bagian C. Jadi alamat network untuk bagian C ini ya, ini nanti kita ubah ini, bukan pakai 118 lagi. Oke. Tapi kita gunakan dari proses subnetting tadi gitu kan. Ada beberapa subnet ya. Oke, ada beberapa subnet ya. Ada subnet 00 begitu kan, ada subnet 01 begitu kan, ada subnet 02 begitu ya. Oke, sampai ini jelas ya. Kemudian kita gunakan dari subnet yang paling kiri dulu, yang paling awal. Jadi subnet 00 kita pakai dulu ya, biar nggak nganggur ya. Nggak nganggur nggak sih. Artinya biar rapih begitu ya, jangan loncat-loncat. Kita pakai subnet 01 gitu kan, subnet 02 dulu nggak. Jadi kita pakai yang biar rapi gitu, pakai yang paling awal. Jadi subnet 00 kita pakai, ini kita pakai begitu ya. Jadi subnet awal tadi berapa? 192.168.00 ya. Jadi alamat network yang 192.168.00 pakai slash berapa ini? Pakai slash 25 ya, pakai slash 25. Begitu. Ini kan subnet berapa tadi? Subnet 00 ya. Subnet begitu, subnet 0 ke 0 itu akan kita gunakan untuk mengalamati wilayah jaringan bagian C gitu. Kita gunakan untuk mengalamati jaringan bagian C. Jelas ya? Jadi kita ganti alamat NA-nya adalah 192.168.00/25. Gitu caranya. Nah, udah nih. Ini udah optimal. Oke, sudah selesai, kita kasih NA berarti ini fix. Ini udah optimal. Jadi bagian C dengan menggunakan alamat NA ini optimal. Oke, optimal. Jelas sampai sini ya? Nah, kalau jelas, saya akan merekayasa lagi ya. Akan merekayasa alamat yang digunakan oleh bagian A gitu ya. Kenapa? Bagian A itu kan menggunakan alamat NA di subnet 1 ya. Ini kan subnet 1 ya. Masih ingat ya? Ini adalah subnet ke 1 begitu. Nih, ceritanya dari mana ya? Ini subnet 1 begitu ya. Ini subnet 1 bagian A.
Nah, oke. Kemudian ingat subnet 0 ini sebenarnya sudah kita pecah lagi ya. Udah kita pecah lagi sampai 0. Oke, sampai 0 kita pecah. Pecahnya ada beberapa, begitu. Pecahnya ada beberapa. Tadi dapat pecahan berapa ya? Adalah pokoknya. Jadi sampai 00, 01, 02 sampai terakhir ini ya, 192, 108, 63, 128. Itu banyak loh. Oke, nilainya ya. Lumayan banyak. Artinya apa? Dari pecahan yang tadi kita lakukan di subnet 00, ada pecahan yang lain yang tidak dipakai, betul ya? Ada pecahan lain yang tidak dipakai dan jumlah alamat yang disediakan dalam masing-masing subnet ini memenuhi masih memenuhi dari kebutuhan yang ada di bagian A, gitu kan? Masih memenuhi. Kenapa? Karena acuan kita yang digunakan adalah bagian yang membutuhkan IP terbesar. IP terbesar itu udah masuk, berarti bagian yang lebih kecil juga masuk, begitu. Ini kan butuhnya 63 ya, 63. Oke, masih ingat ya? Ini butuhnya 63. Kemudian dalam setiap subnet ini menyediakan berapa? Menyediakan berapa ya? Menyediakan sebanyak ini 126. Jadi masing-masing subnet ini menyediakan sebanyak 126 gitu ya. Ini menyediakan sebanyak 126 IP, menyediakan 126 IP. Ini juga sama, menyediakan 126 IP. Ini juga sama, menyediakan 126 IP. Berbeda dengan yang subnet 1. Ini menyediakan sebanyak berapa? Masih ingat gak? Berapa? Bukan ini. Nah, ini dia. Sebanyak ini dia. 16.382. 16.000 ini menyediakan sebanyak 16.382. Banyak banget kan? Banyak banget ya. Ini sebenarnya ini kita ganti aja deh. Jadi ini yang tadi kan dipakai oleh si bagian apa? Bagian A ya. Ini pakai di bagian A, diganti aja deh kan. Nanti terlalu banyak yang nggak dipakai begitu. Saya gunakan saya ganti dengan subnet begitu. Saya ganti dengan subnet sebentar. Saya ganti dengan subnet, saya pilih warna yang beda, ini aja. Saya ganti dengan subnet ini ya. Boleh? Subnet 01 ya, biar optimal begitu, biar optimal. Kenapa tadi? Kalau saya paksa pakai subnet 1 bisa sih bisa, tapi nanti sisanya banyak loh ya. Sisanya banyak. Kan nggak boleh tadi dalam sebuah perencanaan menyisakan IP yang banyak. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Maksudnya seperti itu. Maka kita ganti begitu ya dengan pecahan yang barusan tadi kita lakukan gitu ya. Oke, subnet 0 kita pecah ya. Ada subnet 00, subnet 01 begitu ya. Jadi kita gunakan sekarang bagian A kita ganti begitu ya dengan menggunakan subnet 01. Apa ya? Oke, kita ganti di sini. Oke. Berarti yang tadi subnet satunya berapa sih alamatnya? 192 168 0 128 begitu ya. Dengan slash 25 ini saya tempatkan untuk penggantian alamat network. Ini kan subnet berapa tadi? Subnet 01 ya. Ini saya gunakan untuk alamat network bagian A begitu, bagian A. Oke, jelas ya? Saya tempatkan untuk bagian A. Berarti ini saya coret ya. Saya coret bukan menggunakan subnet 1 tapi menggunakan subnet 01 dengan alamat NA-nya adalah 192.168 berapa tadi? 0128 flashnya 25 gitu ya, jelas ya. Nah seperti itu. Kemudian bagian B juga sama. Kalau kita paksakan pakai slash 18 banyak yang terbuang gitu ya. Saya ganti, boleh biar optimal ya. Saya ganti dengan menggunakan subnet 02 ya. Berarti subnet 02 tadi alamat networknya berapa? Oke, 192.168.10 ya, slash 25 ya. Ini saya gunakan sebagai pengganti. Ini subnet berapa tadi? Subnet 02. Ini saya gunakan sebagai pengganti alamat network di bagian B begitu ya. Di bagian B. Berarti saya ganti alamat NA-nya. Jadi NA yang barunya adalah 192.168.10 slashnya 25. Begitu ya. Oke. Ya, terakhir ternyata. Nah, itu sementara hasil perencanaan ya. Yang ketahuan cuma satu, bagian C sudah optimal, begitu ya. Bagian B sudah optimal belum? Maaf, bagian B. Bagian A sudah optimal belum? Nah, kan belum dicek ya. Bagian B sudah optimal belum?
Kan belum dicek. Nah, di bagian berikutnya, di video materi 11 bagian berikutnya, jadi ini ya, bagian 11 bagian kedua, nanti kita bahas itu. Bahas yang, mau subscribe, bahas yang ini ya, bahas yang bagian A, apakah sudah optimal, bagian B, apakah sudah optimal, begitu ya. Oke, terima kasih, ini terakhir ya, berarti terima kasih, semoga bisa bermanfaat materi yang disajikan pada pertemuan kali ini, yaitu materi ke-11 bagian 1 tentang optimasi hasil perencanaan pengamatan jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.